Baik, di sini merupakan video lanjutan lagi, yaitu yang ketiga. Sebelumnya sudah membahas tentang Google Classroom dan Edmodo. Yang ketiga ini yaitu media online yang terakhir yang kita pelajari, yaitu Quizzes. Di sini untuk Quizzesnya itu mengkhususkan untuk di bidang pembuatan kuis atau ulangan seperti itu yang sederhana atau lebih interaktif lah dari segi tampilannya seperti itu. Oke, tanpa basa-basi kita akan lanjut ke videonya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memulai menjelaskan yaitu tentang tutorial yang ketiga, yaitu media online yang telah kita pelajari. Yang ketiga yaitu Quizzes. Jadi Quizzes ini aplikasi yang sebuah media online yang apa namanya dikhususkan untuk pembuatan kuis lah atau pembuatan sebuah tes gitu, tapi dengan tampilan dan ini lebih interaktif seperti itu. Jadi untuk pertama saya ajari untuk pembuatan akunnya. Pembuatan akunnya bisa di sini dicari websitenya, nanti akan saya cantumkan di deskripsi dari video YouTube-nya. Jadi pertama ada klik sign up. Lalu untuk mendaftar gini ya, saya agar lebih mudah gitu, karena tadi sudah menggunakan Gmail semua, jadi saya gunakan Google saja. Lanjutkan dengan Google, klik. Jadi nanti akan diarahkan ke sini, terus pilih nanti akun yang Bapak dan Ibu ingin gunakan untuk akun di Quiziznya. Karena tadi saya gunakan untuk Google Classroom dan Edmodo-nya ini, jadi saya gunakan ini. Nah, setelah tersebut nanti akan muncul tampilan seperti ini. Disuruh bagaimana Anda menggunakan quizzes, misalnya untuk sekolah, kantor, atau bisnis, atau keluarga. Nah, di sini karena untuk sekolah, jadinya kita pilih sekolah. Terus Bapak dan Ibu berperan sebagai apa? Nah, di sini saya memilih. Di sini juga ada orang tua, jadinya salah. Terus karena guru, jadinya Bapak dan Ibu guru, jadinya bisa klik di sini. Nah, nanti akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Oke, karena pembuatan akun sudah, lalu kita akan membuat yang pertama, yaitu membuat quiz sederhana lah menggunakan ini. Sini bisa dari klik di sini atau enggak bisa di sini buat seperti itu. Misalnya quiz atau pelajaran. Misalnya quiz gitu. Nah, nama quiznya apa? Misalnya ulangan pertama gitu. Pertama dong. Pertama. Terus pilih mata pelajaran yang Bapak dan Ibu sedang ginikan gitu. Misalnya bahasa Inggris atau matematika gitu. Misalnya matematika gitu. Selanjutnya, terus setelah memilih itu, klik saja selanjutnya. Terus di sini Bapak dan Ibu bisa mencari juga pertanyaan, misalnya pertanyaan di quizzes ini banyak orang udah membuat pertanyaan sebuah kuis, jadinya Bapak dan Ibu bisa mencari referensi di sini. Misalnya pertanyaannya soalnya bagaimana gitu. Ini memudahkan lah dalam pembuatan kuisnya. Misalnya kan karena SD, jadinya kita misalnya cari jenjang SD. Terus subjeknya misalnya matematika, bisa kita cari. Terus pertanyaannya misalnya 10, 11 sampai 20 juga bisa, bahasanya bisa. Karena di sini kita menggunakan bahasa Indonesia, jadi coba kita cari yang bahasa Indonesia. Indonesia, mana Indonesia? Indonesia. Ntar loh. Coba kita di sini Indo. Oh, di sini ada kan Indonesia. Nah, setelah itu nanti akan kelihatan dah siapa apa-apa saja yang sudah diginikan. Apa namanya? Dibuat, ini orang lain yang membuat. Di sini ada autornya yang membuat, misalnya Cahyani Grum Wira gitu yang membuat gini pertanyaan ini. Saya kita ada yang menarik nih dari pertanyaannya gitu. Saya Bapak dan Ibu ingin menambahkan pertanyaan tersebut ke kuis yang Bapak yang Ibu buat. Nah, di sini tinggal cari pertanyaan tersebut. Terus di sini dia klikkan tambah. Nah, nanti akan langsung diarahkan ke kuis yang Bapak dan Ibu buat. Nah, nanti akan muncul ada pertanyaannya.
yang telah tadi Bapak pilih, jadinya muncul di sini. Jadi ini menggampangkan lah Bapak dan Ibu misalnya lagi saya bingung gitu nyari materi atau pertanyaan gitu. Jadi bisa mencari referensinya di sini dengan mencari apa tuh, jenjangnya, terus mata kuliah apa yang diginian, terus jumlah gininya, jumlah soalnya, terus bahasanya bahasa apa. Nah, di sini juga Bapak dan Ibu bisa membuat gininya sendiri, misalnya pilihan ganda atau banyak jawaban, singkat, survei, esai, atau yang lainnya. Misalnya kita buat pilihan ganda, nanti akan tampilannya itu nanti akan seperti ini ya. Misalnya kita buat seperti tadi aja lah ya. Siapakah nama presiden pertama kita gitu. Oh, karena ini soal matematika, 1 tambah 1 gitu sama dengan berapa gitu. Jadi kalau Bapak Ibu juga ingin memasukkan rumus seperti itu, bisa di sini tambahkan rumus matematika di sini gitu. Di sini ada dia. Terus misalnya ingin pertanyaannya misalnya hasil dari ini, terus menggunakan rumus apa, juga bisa di pilihan jawabannya bisa menambahkan rumus juga atau menambahkan gambar seperti itu. Di pertanyaannya juga bisa menambahkan gambar. Saya tambahkan gambar, sebuah gambar, misalnya gambar yang inilah yang ada aja, misalnya ini. Dan ini proses gininya. Oke, selesai. Nah, nanti akan munculnya seperti ini dia. Nanti gambarnya di atas, terus pertanyaannya ada di bawah gitu. Saya bawa tulis benda apakah yang ada di atas gitu. Saya juga ya lebih kompleks lah seperti itu. Nah, misalnya kita nggak mau isi gambar, misalnya tadi matematika 1 tambah 1 sama dengan titik-titik gitu. Bisa juga menambahkan audio atau video juga bisa. Saya pilihannya ini bisa masukkan 2, 5, 4, 5, 1 seperti itu. Nah, jadi setelah lakukan hal ini, terus di sini ada waktu gininya. Waktu pengerjaannya misalnya dalam setiap soal tuh 30 detik atau 10 detik seperti itu. Sini saya atur default aja 30 detik seperti itu. Jadi sini setelah Bapak dan Ibu menyantumkan semuanya, sini Bapak dan Ibu jangan lupa untuk memilih jawaban yang benar. Mana jawaban yang benar dari pertanyaan yang telah dibuat gitu. Saya ini kan karena 1 tambah 1 tambah 2, jadinya ini yang begini. Setelah semuanya sudah tergini, tinggal klik simpan. Nah, nanti akan kelihatan dia gininya, pertanyaannya, terus sekaligus dengan gini jawabannya. Terus misalnya misalnya kita banyak jawaban gitu, misalnya jawabannya ada 2 gitu misalnya seperti tadi aja. Apakah tomat merupakan jenis apa gitu, jenis apa dong, kok tomat jadinya, ini kan matematika. Misalnya 2 kali 3 sama dengan berapa gitu, titik misalnya sama dengan 6. Sini sama dengan 3 kali 2 sama dengan misalnya 8 seperti itu. Sini 2 kali 3 juga gitu. Pilihan jawabannya setelah dimasukkan hampir sama dengan yang pilihan ganda. Jangan lupa untuk mengklik, cuma yang pilihan ganda karena jawaban yang benarnya 1, jadinya 1 aja dicentang ini, karena jawaban yang benar itu ada 2 gitu. Misalnya harus memilih 2 jawaban seperti itu, misalnya kita pilih 6 gitu dan 32 gitu, nanti akan ketika siswanya memilih 2 tersebut akan benar gitu. Jadi maksimal yang dipilih adalah 2 jawaban seperti itu. Oke, setelah itu disimpan. Nah, nanti akan muncul di sini pertanyaan ketiga seperti itu. Dan jenisnya, ini kan jenisnya pilihan ganda, ini juga pilihan ganda, ini juga banyak jawaban. Untuk yang terakhir
Sini saya tambahkan dari sini aja di ya ini saja, mana dia, misalnya kelas SD aja dah nih. Terus nih bukan subjeknya matematika kita pakai. Bukan ini misalnya ini. Oke. Nah, kita buat lagi satu pertanyaan biar ini terpenuhi, misalnya Chan quiz juga bisa. Nah, kita belum buat rencana quiz ya. Oh, ini buat udah. Ini gambar di quiznya, misalnya gambar rumus gitu, matematika gitu bisa juga. Saya pakai gambar apa ya? Saya juga bingung ini. Aduh, nggak ada gambar gini lagi. Ada, kita pakai gambar yang ada aja. Misalnya ini, itu misalnya gambarnya, misalnya bahasanya kita pakai bahasa Indonesia pastinya. Nah, dia Indonesia. Aduh, enggak. Oh, ini Indonesia yang ketiga. Indonesia, terus pilihannya dari kelas 5 hingga kelas 5. Saya dari kelas 3 juga bisa, ada sampai kelas 5. 5 terus ini sifatnya public atau pribadi juga bisa. Kita pakai pribadi karena untuk kelas yang kita ajar saja, jadi kita simpan. Nah, ketika semua ini kan untuk kualitas kuisnya sudah semua. Oke. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa langsung terbitkan dengan mengklikkan di sini. Ini, nah, nanti akan menyimpan. Terus public access-nya dicentang. Nah, nanti Bapak dan Ibu itu nanti share linknya bisa ini, nanti akan diberikan ke Bapak dan Ibu. Gini, mana? Misalnya ingin mengginikan tesnya seperti itu. Oke. Ini semua orang jangan ngasih. Oke, setelah itu setelah silang tadi ya di sini akan kelihatan kuis yang dibuat seperti itu. Misalnya kita buka juga mode siswanya. Misalnya kita mana ya? Ntar loh. Edit. Bukan. Itu untuk mengedit. Jadi ini kuisnya, misalnya bagikannya dengan link. Ntar loh, mana ya? Nanti setelah misalnya link yang tadi itu di ini. Oh, ini untuk gininya. Oke, sabar. Cetak ke draft. Kembali. Oke, kuisku paling baru ini, kembali, terbitkan. Nah, Bapak dan Ibu bisa guru mengendalikan kecepatan sehingga setiap siswa berada dalam kecepatan yang sama. Oh nih, Bapak dan Ibu bisa memulai kuisnya dengan siswa mengerjakan kuisnya dengan kecepatan mereka sendiri dan guru melihat hasilnya secara langsung juga bisa, atau guru mengendalikan kecepatannya, siswa mengerjakannya. Ini masih dikembangkan ya dari pihak kuisisnya gitu. Jadi kita gunakan yang ini saja coba. Jadi klasik, peserta menjawab dengan kecepatan mereka sendiri, berkompetisi secara individu dan semuanya jalan. Oke, setelah itu pilih modenya klasik aja. Setelah itu lanjutkan.
Nah, nanti akan dikirimkan kodenya. Nanti kode ini akan dimasukkan oleh siswanya. Misalnya oh di sini juga dari pihak Quiziznya juga bekerja sama dengan beberapa platform, yaitu yang tadi yang kita gunakan yang kedua, yaitu Google Classroom, juga bergabung dengan ini kalau nggak salah Microsoft Teams dan lain sebagainya gitu. Misalnya ini kita masukkan kodenya 52. Ini dari pihak apa tuh? Ini tampilan dari siswanya. Jadi nanti siswanya masukkan kode 526500 gabung seperti itu. Nah, nanti akan loading. Nah, nanti akan disuruh menyantumkan namanya. Misalnya Bapak dan Ibu suruhannya di situ bisa misalnya masukkan nama adik-adik ya nantinya, biar nanti tahu gininya apa tuh, siapa yang mengerjakan kuis ini gitu. Misalnya kita tambahin musik juga bisa, hidupkan musiknya. Terus di sini ada hiburan seperti itu dan yang lainnya gitu. Misalnya kita udah efek suara sama gini, misalnya kita mulai. Nah, nanti akan ada efek-efek suaranya dan musiknya ketika mengerjakan kuisnya gitu. Nah, di sini Anda yang pertama bergabung seperti itu. Nah, di sini kan ini tampilan dari gurunya. Sini sedangkan ini tampilan dari siswanya. Nah, dari gurunya juga bisa melihat di sini berapa siswa sudah ada di gini. Di sini kan karena baru satu siswa jadinya satu saja yang kelihatan di sini. Jadi nanti kalau banyaknya kelihatan, dan misalnya ada yang namanya belum sesuai, bisa misalnya Bapak dan Ibu keluarkan pesertanya, terus nanti disuruh masuk lagi untuk mengganti namanya bisa. Ini tinggal diklik, nanti akan pesertanya akan keluar seperti itu. Jadi untuk memulai kuisnya Bapak dan Ibu harus mengklik mulai dulu, baru kuisnya akan mulai gitu. Kalau belum Bapak klik mulai, jadinya kuisnya tidak bisa dimulai gitu. Jadi adik-adiknya dari siswanya masih menunggu gitu. Kalau ketika dimulai, nah nanti akan kuisnya pun dimulai gitu. Nanti kan kelihatan di sini. Sini kan kelihatan untuk soalnya, terus berapa pertanyaannya. Di sini karena modelnya gambar, jadinya ini gambarnya bisa dilihat oleh siswanya, terus gambarnya. Nah, di sini untuk yang berjalan ini adalah waktu pengerjaannya gitu. Misalnya adik-adiknya menjawab misalnya berapa minggu gitu. Nah, jadi nanti jawabannya belum terlihat ya, yang benar nanti di akhir. Sudah kelihatan itu benar. Nah, mendapatkan skor berapa gitu. Nah, di sini kan sudah kita buat nih. Nah, di sini soalnya karena tadi itu pilihan ganda banyak jawaban, jadinya karena kita buat misalnya jawaban salah gitu. Ini. Nah, jadi disuruh memilih gitu. Bisa lebih dari 2. Ya, berapa yang benar gitu. Misalnya ini. Ternyata salah. Satu salah gitu, satu benar. Nah, nggak mendapat skor. Nah, dia akan lanjut ke soal ketiganya. Jadi kuisis ini lebih interaktif lah kalau dari segi kuisnya, karena berisi musik, terus animasinya juga. Misalnya nama lain dari diagram gambar, misalnya ini grafik, salah ternyata piktogram gitu. Ya, dia tidak mendapatkan skor gitu. Terus ini soal terakhir, kita jawab saja 2, benar gitu. Nah, dia mendapatkan skor. Nanti akan kelihatan. Terus coba kembali jawabanmu. Coba jawab kembali jawabanmu yang salah, pilih dengan baik. Misalnya ini disuruh milih kembali, bisa. Ternyata masih salah. Karena begitu. Nah, nanti setelah pengerjaan kuisnya nanti akan kelihatan di sini berapa gininya, misalnya waktunya, pengerjaannya, terus yang benar berapa, yang salah berapa, terus jawaban benar terusnya kelihatan di sini. Jadi bisa melihat lah potensi dari siswanya seperti itu. Nah, di sini juga kelihatan dari gurunya, dari perspektif gurunya. Misalnya
pertanyaannya. Berapa orang menjawab yang pertanyaan satu benar, berapa orang menjawab pertanyaan dua benar, yang tiga dan keempat seperti itu. Sini kelihatan dia satu salah, satu benar, satu salah, satu benar seperti itu. Dan waktu rata-rata pengerjaannya setiap siswanya, jadi kelihatan di sini. Terus untuk gininya, ini karena bersifat langsung. Nah, ini email bisa, untuk hasilnya itu bisa di email ke seluruh orang tua. Jadi orang tua itu, saya tadi akunnya orang tua, jadi orang tua itu nantinya akan mendapat email untuk menampilkan hasil dari hasil ujian dari adik-adiknya, anak-anaknya seperti itu. Jadi membantulah biar anak-anaknya tidak berbohong gitu ketika mengerjakan dari soalnya seperti itu. Terus coba kita klik yang ini. Nah, ini kuisnya bisa bersifat sebagai PR, jadi bisa ditentukan tanggal waktu pengerjaannya gitu. Terus pilih kelasnya, misalnya untuk punya kelas gitu. Terus kita klik tugaskan gitu. Nanti akan ketika masukkan kode ini, misalnya kita masukkan sebagai siswanya, nanti akan muncul gini deh. Nanti siswanya bisa memulai langsung kuisnya. Langsung bisa memulai kuisnya. Jadi seperti PR lah gitu. Jadi tidak perlu menunggu gurunya men-start. Jadi gurunya bisa langsung mengaturnya hari kapan dimulainya kuisnya gitu. Di sini bisa dimulai gitu di hari gininya. Dan di situ pun ada waktunya, waktu terakhirnya. Misalnya ini sampai 31 Juli jam 10 pagi seperti itu. Mungkin itu saja untuk quizzes. Jadi quizzes ini hampir sama dengan Google Form ataupun yang tadi di Edmodo, cuma dari segi tampilan atau dari segi apa namanya? Dari segi ya menarik lah gitu buat anak-anak gitu, karena ada waktunya, ada gambarnya juga. Ini ada referensi kuis lain, misalnya Bapak dan Ibu ingin mencari referensi untuk kuis-kuis itu, ada juga di sini seperti itu. Ini ada ilmu sosial, terus seni bahasa Inggris dan bahasa gitu. Pokoknya semua berkaitan dengan kuis atau pembelajaran itu ada di sini gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa manfaatkan aplikasi media online ini untuk membantu proses pembelajaran daring, apalagi di masa pandemi saat ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau salah ucapan dari saya, mohon dimaafkan. Nantinya diharapkan Bapak dan Ibu dapat memanfaatkan media online ini. Jadi tidak sebatas membuat kuis seperti saya tadi, yaitu sederhana lah gitu, jadi lebih kompleks gitu, jadi dipelajari lebih lagi gitu. Jadi sekian dulu dari saya. Terima kasih dan selamat pagi, siang, sore maupun malam untuk Bapak dan Ibu guru.